Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM D021836. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 keamanan jaringan. Jadi nomor 1 itu ialah jelaskan cara kerja aplikasi berbasis web dan serta mail server. Jadi perlu kita ketahui bahwa apa itu website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menyajikan informasi serta diletakkan di dalam sebuah server atau hosting yang mana untuk mengaksesnya melalui halaman depan atau homepage. Menggunakan jaringan internet, website seringkali disebut sebagai website, situs atau situs web. Cara kerja dari aplikasi berbasis web ialah seperti gambar di bawah. Jadi dari browser ke web server atau dari klien ke server, ini yang gambar orang itu adalah pengguna, user ya. Sedangkan mail server adalah mail server yaitu sebuah layanan atau server yang digunakan untuk mengirim atau menerima sebuah email. Mail server dapat digunakan untuk mengelola, mengirim dan menerima data dalam bentuk email dengan menggunakan domain email khusus atau domain sendiri. Protokol utama yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari email server yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol atau POP3, Post Office Protocol 3, dan IMAP Internet Message Access Protocol. SMTP digunakan untuk menampung data serta mengirim email, sedangkan POP3 dan IMAP digunakan untuk membaca email. Cara kerja mail server yaitu bagaimana cara pengiriman dari penerima email. Secara sederhana, cara kerja mail server dapat dijelaskan sebagai berikut. Awalnya, email-email yang dikirim oleh pengirim akan disimpan dalam database mail server. Dalam email yang dikirim tentu terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal pengirim, serta waktu pengirim. Saat penerima membaca email tersebut, artinya penerima telah mengakses mail server dan membaca email yang tersimpan dalam database mail server melalui aplikasi ataupun browser. Dan selanjutnya nomor 2, bagaimana mekanisme pengamanan pada web server dan mail server. Untuk web server ialah yang pertama, pastikan hosting Anda aman. 2, install plugin keamanan. 3, pasang SSL. 4, update website Anda. 5, gunakan username dan password yang kuat. 6, install plugin backup. 7, amankan file website dengan antivirus terbaik. 8, ganti URL login. 9, terapkan 2 faktor authentication. 10, batasi percobaan login. 11, logout otomatis. 12, perlindungan dari DDoS. 13, atur Google Analytics dan Search Console. Dan untuk pengamanan mail server adalah yang pertama, pastikan selalu menggunakan strong password untuk semua akun. Aktifkan akses SSL. Aktifkan SMTP out untuk pengirim email. Batasi isian trusted network. Aktifkan policy untuk mengatasi jumlah maksimum pengirim atau penerima email dalam suatu interval waktu tertentu. Tutup semua port yang digunakan. Ubah port default untuk SSH. Gunakan aplikasi atau instansi terpisah untuk anti spam dan mail server utama. Aktifkan relay block list atau RBL online seperti Barracuda Central dan send.spamhouse.org. Aktifkan sender police framework atau SPF baik untuk incoming maupun outgoing. Jadi selanjutnya nomor 3, bagaimana cara menguji pengamanan web server dan mail server. Untuk menguji keamanan dari web server, kita bisa menggunakan tools online yaitu ScanWP. Untuk menguji keamanan dari mail server, kita juga bisa menggunakan tools online yaitu ini ada linknya di bawah, https://emailsecuritycrader.com/ kita tinggal memasukkan nama domain dan akun email yang terdaftar di mail server dan klik analisis mail setup.
Nah, ini di bawah ada contoh screenshot dari salah satu klien Safe Web App. Nomor 4, jelaskan manfaat penetration testing. Penetration testing atau disebut juga pentest adalah pengujian keamanan informasi di mana seorang asesor meniru dengan serangan yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan fitur keamanan aplikasi, sistem atau jaringan. Dalam implementasinya, pentest dapat berguna antara lain menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Selain itu dapat menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem dan untuk mengingatkan keamanan pada aplikasi, sistem atau jaringan yang dimiliki. Pentest juga digunakan untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat, sehingga secara garis besar, pentest bertujuan untuk menganalisis risiko yang akan timbul dengan adanya kerentanan yang telah diidentifikasi pada tahap vulnerability assessment dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan apabila sistem yang diuji dapat lolos dari serangan hacker. Terus nomor 5, bagaimana langkah-langkah penetration testing? Yang tahap pertama ialah planning atau perencanaan. Terus tahapan kedua adalah tahap discovery atau penemuan. Terus tahap ketiga adalah tahap attacks atau serangan. Tahap yang terakhir adalah tahap reporting atau pelaporan. Ini di bawah ada bagan untuk langkah-langkah penetration testing. Nomor 6, bagaimana cara kerja melakukan VPN dan remote source access? Nomor 1, yang pertama, VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec, dan SOX. Protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi. 2, VPN klien dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang di jaringan. 3, jaringan VPN juga dienskripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN biasanya tidak terlihat pada jaringan yang lebih besar. 4, teknologi saat ini semakin banyak mendasarkan perkembangan VPN karena mobilitas yang disediakan pada saat ini. Virtual Private Network juga membuka jalan untuk koneksi WiFi dan jaringan nirkabel pribadi. Selanjutnya nomor 7, jelaskan contoh implementasi penggunaan VPN dan remote source access. Saya ambil contoh penerapan implementasi VPN dan remote source access, yaitu implementasi remote access pada virtual private network berbasis mikrotik. Penggunaan flash disk dan email untuk pertukaran data memang sangat dibutuhkan untuk kegiatan bisnis. Namun, penggunaan email dan pertukaran flash disk cenderung lemah dalam mengantisipasi tingkat keamanan jaringan. Jadi, teknologi virtual private network atau VPN merupakan teknik pengamanan jaringan yang bekerja dengan cara membuat suatu tunnel sehingga jaringan terpercaya dapat terhubung dengan jaringan yang ada di luar melalui internet. Teknologi ini menggunakan protokol point-to-point tunneling protokol atau PPTP. Dengan cara remote site merupakan solusi yang dapat diimplementasikan pada kegiatan bisnis yang dapat menyediakan sarana transfer data dan jaringan yang lebih aman. Dan hasil pengujian ini dapat dibuktikan bahwa dengan menggunakan jaringan VPN, walau mempunyai paket loss dan dari lebih banyak namun mempunyai route trip yang kecil dan dapat mendownload data lebih cepat, kemudian secara keamanan menunjukkan bahwa menggunakan jaringan VPN terbukti lebih aman. Nah, inilah alasan kenapa banyak orang yang menggunakan menerapkan VPN dan remote source ini ke dunia bisnis, karena ini yang saya bilang tadi, pertukaran lewat flash disk itu biasa sangat lambat dan bahkan cenderung tidak aman. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.